Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Gabriela Laurel. Di sini saya adalah mahasiswi Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi semester 5, mata kuliah manajemen rantai pasok dari bab 1 sampai bab akhir. Untuk bab pertama terdapat Introduction Silabi. Introduction Silabi itu terdiri dari supply chain dan SCM. Supply chain adalah jaringan perusahaan yang bekerja untuk memproduksi dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko retail, perusahaan pendukung atau jasa logistik. 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain. Yang pertama, aliran barang hulu ke hilir, contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi dikirimkan ke distributor pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Kemudian ada aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hulu ke hilir, dan aliran informasi yang bisa menjadi hulu ke hilir atau sebaliknya. Supply chain dan SCM atau prospektif operasi dalam pemasaran. Supply chain atau jaringan fisiknya yakni perusahaan yang terlibat dalam bahan baku. SCM adalah metode atau alat pendekatan pengelolanya. Supply chain bukan hanya untuk urusan internal namun eksternal atau hubungan dengan perusahaan partner. Perusahaan yang ada di supply chain harus menawarkan konsumen, bekerja sama, membuat produk murah, mengirim tepat waktu, serta kualitas yang bagus. Area cakupan SCM itu apabila mengacu sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan utama yang masuk dalam klarifikasi SCM adalah kegiatan merancang produk baru, kegiatan merancang produksi persediaan, kegiatan mendapatkan bahan baku, kegiatan melakukan produksi, dan kegiatan melakukan pengiriman. Fungsi fisik dan mediasi pasar. Yang pertama ada aktivitas fisik yang terdiri dari sourcing, penyimpanan material, distribusi atau transportasi, dan pengembalian produk. Kemudian ada aktivitas mediasi pasar, yaitu riset pasar, pengembangan produk, penetapan harga diskon, dan pelayanan purna jual. Detail SCM terdiri dari pengembangan produk, yaitu melakukan riset pasar, dan melibatkan supplier. Kemudian ada pengadaan, yaitu memilih supplier, mengevaluasi kerja, dan pemberian bahan baku, serta memonitor supplier. Kemudian ada perencanaan dan pengendalian, yaitu demand planning, peramanan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi, serta pengendalian kualitas. Kemudian ada distribusi, yaitu perancangan jaringan, penjadwalan pengiriman, dan memelihara hubungan dengan jasa pengiriman. Bab 2 kita mempelajari tentang manajemen rantai pasok yang bertentangan dalam mengelola supply chain. Yang pertama, perusahaan menghendaki fleksibilitas yang tinggi dan mengubah jumlah spesifikasi maupun jadwal pengiriman bahan baku. Yang kedua, perusahaan juga menginginkan supplier menggunakan JIT, mengirim produk dengan tepat waktu, serta kompleks yang lain adalah pembayaran, budaya, dan bahasa. Tantangannya ada 2, yaitu komplektivitas struktur dan supply chain serta ketidakpastian. Aplikasi internet dalam konteks supply chain itu ada electronic procurement, yaitu pengadaan yang mendukung hubungan jangka pendek. Kemudian yang kedua ada electronic fulfillment, yaitu pemenuhan pesanan pelanggan. Bab 3 di sini kita mempelajari tentang distribution network design, yaitu pentingnya lokasi adalah salah satu keputusan di mana akan menempatkan kegiatan operasional mereka. Pilihan yang ada dalam lokasi yaitu tidak pindah, meluaskan fasilitas yang ada, mempertahankan lokasi yang sekarang selagi menambah fasilitas, kemudian menutup fasilitas yang ada dan pindah di lokasi lain. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi lokasi? Yang pertama ada produktivitas tenaga kerja, nilai tukar dan resiko mata uang, biaya, sikap, kedekatan dengan pasar, supplier, dan pesaing.
Metode penentu lokasi yaitu Location Factory Rating, yaitu sebuah metode penentu lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam Location Factor Rating adalah membuat daftar faktor, membuat pembobotan untuk setiap faktor yang ditetapkan, memuat skala penelitian untuk tiap faktor, membuat beberapa alternatif lokasi, memberikan penilaian, serta beri rekomendasi berdasarkan nilai PIN. Metode penentuan lokasi yaitu teknik sistematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik di suatu titik distribusi tunggal. Bab 4 kita mempelajari tentang multi-item inventory. Di sini ada grafiknya serta penjelasannya. Dan bab 5 kita diajarkan multi inventory by Excel. Di sini kita bisa mempelajari multi inventory lebih mudah dengan Microsoft Excel. Bab 9 kita mempelajari tentang e-commerce. E-commerce adalah pertukaran barang dan jasa, biasanya orang independen yang didukung oleh penggunaan komprehensif, sistem TIK yang kuat, dan infrastruktur jaringan berstandar global. Tujuannya adalah mitra bisnis harus memasangkan sistem TIK bisnis mereka, dan sistem ini harus bekerja sama tanpa hambatan serta harus berbagi, bertukar, dan memproses data. Apa saja sih pendekatan e-commerce? Yaitu 5C: perdagangan, kolaborasi, komunikasi, koneksi, dan komputasi. E-procurement yaitu otomatis pengadaan suatu organisasi dengan menggunakan APK berbasis web. Ini memungkinkan pelanggan dan pemasok tersebar luas untuk berinteraksi dan melakukan transaksi. E-administration yaitu mekanis yang merubah proses kertas di kantor tradisional menjadi proses elektronik dengan tujuan menciptakan kantor tanpa kertas. Kemudian ada e-democracy, yaitu menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi abad ke-21 untuk mempromosikan demokrasi. Jenis jaringan bisnis. Di sini yang pertama adalah Agora Web Business, yaitu untuk menjalankan pasar, barang, dan nilai. Agregator Web Business tujuannya untuk menjalankan pasar super digital. Integrator Web Business tujuannya untuk membangun rantai penciptaan nilai yang optimal. Yang keempat, aliansi Web Business tujuannya untuk membangun ruang penciptaan nilai yang mengatur diri sendiri. Yang kelima, Distribution Web Business, yaitu pertukaran informasi barang dan jasa. Contohnya UPS, AT, dan Telkom. Yang pertama, jenis virtual money. Ada strong definition, yaitu unit nilai yang disimpan dari beberapa elektronik dan secara umum dapat digunakan melakukan pembayaran. Comprehensive definition, yaitu alat pembayaran metode clearing yang didasarkan pada inovasi teknis dan berpotensi dapat menyebabkan penggantian uang kertas dan koin. Requitment, yaitu dokumen uang harus asli. Handling dokumen yang dapat dikirimkan melalui email. Bab 10 kita mempelajari tentang SCM strategi. Elemen bisnis struktural sulit untuk diubah. Yang pertama, bangunan, peralatan, sistem komputer, dan aset modal. Infrastruktural relatif yang mudah diubah ada rakyat, kebijakan, aturan keputusan, dan struktur organisasi. Definisi strategi bisnis, rencana induk jangka panjang bagi perusahaan menetap arah umum. Strategi fungsional menerjemahkan strategi bisnis ke dalam istilah fungsional, menjamin koordinasi dengan area lain, memberikan arahan dengan area lain. Analisis nilai, sebuah proses untuk menentukan pilihan terbaik ketika tidak ada formula yang jelas untuk melakukannya. Dapat membantu mempertahankan fokus dalam mengumpulkan dan menilai data yang relevan atau matriks preferensi. Trade-off prioritas umumnya sangat sulit unggul di keempat kinerja beberapa konflik umum, yaitu biaya rendah versus kualitas tinggi, biaya rendah versus fleksibilitas, keandalan pengiriman versus fleksibilitas, kualitas kesesuaian versus fleksibilitas produk. Bab 11 kita mempelajari tentang SCM performance. Pengukuran kinerja supply chain mengenai peletakan metrik-metrik yang tepat pada
tepatnya untuk menilai kondisi supply chain perusahaan. Manfaatnya ada 4. Yang pertama, melakukan monitoring dan pengendalian, mengomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi pada supply chain, mengetahui di mana posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaing, menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Kinerja aktivitas diukur selama 7 dimensi, yaitu biaya yang timbul dalam suatu aktivitas, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan aktivitas, produktivitas mengukur sejauh mana sumber daya secara efektif digunakan untuk merubah input menjadi output, outcome, atau hasil dari suatu proses aktivitas. Formula kinerja rantai pasok. Salah satu ukuran yang paling umum digunakan dalam semua manajemen operasi adalah perputaran persediaan berdasarkan tahunan. Gimana sih contohnya perputaran persediaan itu? Yaitu harga pokok penjualan dibagi rata-rata nilai persediaan. Bab 12 CRMPC-CS. Kekuatan manajemen hubungan pelanggan dalam meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Makalah ini meneliti hubungan pelanggan CRM dan supply chain management atau SCM dan kekuatan untuk meningkatkan kualitas produk serta kepuasan pelanggan manufaktur. Manajemen rantai pasok memiliki potensi untuk membantu organisasi dalam mencapai biaya dan nilai keuntungan. Tujuan utama dari makalah ini untuk menguji pentingnya CRM pada kinerja, pentingnya setiap indikator manajemen hubungan pelanggan pada produk kualitas, dan dampak yang signifikan dalam kepuasan pelanggan. Bab 13 kita mempelajari tentang SRM dan SCM performance atau Supplier Relationship Management. Dari penelitian disimpulkan bahwa variabel independen yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap kerja rantai pasokan. Rekomendasinya adalah bahwa semen Bamburi Limited harus diciptakan bagi proses dan produk rantai pasokan mereka dan berusaha untuk memiliki keunggulan kompetitif terhadap pesaing mereka. Sekian, terima kasih, semoga kalian mengerti dan semoga materi ini dapat berguna buat kita yang membutuhkan. Terima kasih.